Saya memberikan makna terhadap dakwah itu sebenarnya, ajakan atau seruan untuk ke kembali kepada jalan Allah, tentunya dengan berpedoman Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, tentunya ajakan itu tidak hanya dalam bentuk seruan televisi ya, dalam bentuk media sosial tidak. Tapi ajakan itu sangat banyak hari ini kita bisa lakukan. Artinya ia tetap berpedoman kepada bagaimana menyampaikan kebaikan itu dengan metode yang baik. Bukan dai malah ngomong ini bid'ah, ini haram, tidak. Tapi dai yang kemudian mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bukan malah dai yang menambah masalah masyarakat. Halo, Assalamualaikum Bestara. Kembali lagi sama aku Andin di Kompos KPI Suka Podcast. Nah, kali ini kita kembali di program Aksara bersama dengan narasumber sekaligus salah satu dosen di Prodi KPI, yaitu Bapak Muhammad Yakudin. Mari kita sapa yuk. Assalamualaikum Bapak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andin. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Andin gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oke Alhamdulillah. Pak, Bapak dia salah satu dosen di Prodi KPI ya. Yap. Berarti ngomong-ngomong soal dosen, nggak jauh-jauh ya dari yang namanya Iya. tulisan, jurnal. Nah, mungkin salah satu karya Bapak nih yang saya baca yaitu jurnal ilmiah yang berjudul Praktek Dakwah Islam pada acara Sakinah di Kili Suci Televisi atau KSTV Kediri ya, Iya. Pak. Nah, itu mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit gitu latar belakang kenapa pada akhirnya Bapak mengangkat tema ini jadi suatu jurnal ilmiah. Oke, baik, terima kasih Mbak Andin dan pemirsa semuanya dan teman-teman semuanya. Eh, Sebenarnya tulisan ini sudah lumayan lama ya. Tulisan ini saya tulis tahun 2019. Sebenarnya ini adalah hasil kolaborasi saya dengan teman-teman mahasiswa yang awalnya adalah tugas mata kuliah. Kemudian tugas mata kuliah ini dikolaborasikan dan dijadikan sebagai sebuah tulisan jurnal ilmiah yang kemudian dimuat dalam sebuah jurnal di IAI Tribakti Kediri dulu. IAI Kediri. Nah, tulisan ini sebenarnya ingin mengulas bagaimana sih sebenarnya model dakwah atau praktek dakwah yang diterapkan oleh salah satu acara di stasiun TV lokal, di KSTV namanya, atau kita sering dengar Kili Suci TV di TV lokal Kediri sana, yang kebetulan pada waktu itu sering menampilkan salah satu program acara yang disebut dengan Sakinah. Nah, pada acara program Sakinah itu sebenarnya hampir sama dengan dakwah pada umumnya, hanya dikemas dalam bentuk talk show gitu, dan kemudian pemirsa diberikan kesempatan untuk bertanya. Secara umum seperti itu sih Mbak Andin. Berarti ini siaran atau program televisi yang fokusnya di dakwah gitu ya Iya. Pak? Ya ya. Nah ngomong-ngomong soal dakwah nih Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri tuh, apa atau gimana cara Bapak memaknai dakwah itu? Baik, terima kasih Mbak Andin. Saya memberikan makna terhadap dakwah itu sebenarnya ajakan atau seruan untuk kembali kepada jalan Allah, tentunya dengan berpedoman Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, tentunya ajakan itu tidak hanya dalam bentuk seruan televisi ya, dalam bentuk media sosial tidak. Tapi ajakan itu sangat banyak hari ini kita bisa lakukan. Ajakan untuk berbuat kebaikan, ajakan untuk mencintai sesama, menjaga lingkungan, dan seterusnya. Dan kemudian ini dielaborasikan atau disumberkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi tidak hanya ngomong masalah ibadah, sholat, puasa, zakat, tidak. Tapi semua ajakan kebaikan untuk menuju kepada jalan Allah atau jalan yang diridhai Allah itu adalah bagian daripada dakwah itu sendiri. Itu Mbak Andin menurut saya. Gitu ya. Jadi cara Bapak memaknai dakwah itu dengan apa ya? Menyeru gitu kepada Iya, ajakan menyeru kepada Allah. kebaikan. Nah, kalau di jurnal Bapak nih tadi kan model dakwahnya tuh ada 3 kan yang Ya. ada di program Sakinah ini. Nah, yaitu yang pertama ada Sakinah Typing, terus Sakinah Live on the Studio, dan Sakinah Live on the Road. Nah, itu bedanya apa sih Pak dari ketiga metode ini gitu? Oke, baik. Kalau dalam ketiga metode ini sebenarnya hanya persoalan teknis yang membedakan gitu Mbak. Jadi
proses awalnya tetap sama. Kalau typing itu lebih cenderung kepada recording, jadi live delay. Misalnya saya ngundang nih salah satu narasumber, kebetulan narasumber kita ini orangnya sibuk banget. Misalnya kalau di Kediri itu kita sering mendengar Kiai Reza Ahmad Zahid ya, Kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu kiai muda yang sangat fenomenal menurut saya. Itu biasanya jam beliau itu padat. Nah, kemudian Sakinah ini mencoba untuk memberikan jadwal kepada beliau untuk mengisi salah satu acara di Sakinah, misalnya temanya tentang puasa Ramadan misalnya. Karena kepadatan aktivitas beliau, maka tim atau kru Sakinah itu melakukan recording terhadap Gus Reza ini dalam tentunya dengan metode yang sama ya, ada pertanyaan kemudian dijawab, ada penjelasan dan seterusnya kayak gitu. Nah, adapun metode live di studio adalah metode yang dilakukan atau real time, jadi dilakukan di studio tepat waktu pada hari itu juga. Kemudian pemirsa diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Nah, kebetulan pada waktu itu sering dilakukan by phone. Misalnya Mbak Andin nih lagi nonton acara Sakinah pada hari ini. Nah, kemudian Mbak Andin bertanya kepada Gus Reza tadi contohnya ya. Bertanya kepada Gus Reza, Gus, tanya hukumnya ini apa gitu. Nah, kemudian sama Gus Reza dijelaskan gitu secara langsung. Kemudian kalau on the road, jadi biasanya kru ini mendatangi satu pengajian-pengajian yang sedang terjadi atau mungkin yang sedang bekerja sama dengan Televisi TV atau bisa jadi hanya melakukan rekaman ulang. Misalnya, oh ternyata acaranya bentrok, ya udah nanti kamu ngerekam di sana, saya ngerekam di sini, dan kemudian di acaranya ini juga ada program tanya jawab. Saya bertanya, kemudian Mbak Andin menjawab gitu. Jadi ada audien bertanya, kemudian narasumbernya menjawab. Jadi ketiga metode ini sebenarnya menerapkan dakwah mauidhah hasanah dan wajadilum billati ihsan. Artinya ia tetap berpedoman kepada bagaimana menyampaikan kebaikan itu dengan metode yang baik, dan kemudian memberikan kesempatan atau peluang kepada calon audien atau audiennya untuk memberikan respon secara langsung. Nah, kemudian dari proses itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan dimungkinkan muncul pemahaman baru, pemahaman tentang Islam tentu. Itu Mbak Andin. Jadi sebenarnya lebih ke penerapannya ya, Iya. perbedaan dari ketiga metode dakwah. Ya hanya persoalan teknis aja sebenarnya sih. Teknis saja ya. Nah, kalau misalnya nih, kan tadi itu stasiun TV ya Iya. berarti ya. Berarti Sakinah itu salah satu program dari stasiun Iya. TV KSTV yang di KSTV, Kediri ya, ini ya. betul sekali. Nah, apa menurut Bapak dari media TV ini tuh apakah ini efektif gitu untuk menyiarkan dakwah, atau mungkin dalam pandangan Bapak sendiri ada media lain gitu yang bisa digunakan lebih efektif daripada TV ini? Oke, kalau di kurun sebelum tahun 2019 ya, kayaknya televisi itu menjadi salah satu media yang paling efektif pada zaman itu. Kalau misalnya berbicara hari ini, kayaknya TV itu kurang efektif dalam hal apa? Karena generasi hari ini, generasi Z katanya Mbak Andin tadi ya, generasi Z itu lebih cenderung bermain handphone atau smartphone. Bahkan bangun tidur yang dilihat bukan TV, yang dilihat atau mungkin tidak ke toilet dulu, tapi malah lihat HP dulu, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, kalau ngomong efektif dan tidak untuk hari ini, saya pikir ya televisi akan tertutupi oleh media sosial atau dalam hal ini smartphone. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa televisi ini tetap bisa digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Mengapa demikian? Karena sebelum generasi Z ada generasi X, generasi Z, itu kan mereka masih ada. Jadi segmennya masih ada. Jadi kita jangan pernah melupakan hal ini juga. Segmentasinya masih jelas. Jadi kalau ngomong efektif, dalam tanda kutip generasi Z hari ini mungkin kurang efektif, karena dalam sehari mungkin Mbak Andin belum tentu juga hari ini nonton televisi 1 atau 2 jam. Mungkin yang ditonton mungkin malah Ikatan Cinta mungkin Mbak Andin ya, bukan lagi acara Sakinah dan lain-lain. Nah, tapi ingat bahwa ada generasi sebelumnya atau generasi X atau Z yang tetap setia terhadap acara-acara ini. Jadi intinya ngomong efektif atau tidak itu tergantung audiennya. Kalau kita ngomong audiennya adalah generasi Z, maka televisi itu kurang efektif atau tertutupi oleh keadaan hari ini. Tetapi kalau kita ngomong audiennya itu adalah generasi X dan Y, mungkin masih sangat efektif.
Berarti tergantung target pasar Iya, juga ya Pak. tergantung Harus target lihat pasarnya. target pasar juga ini mau disiarin kemana Iya, betul gitu sekali Mbak kan. Din. Oke Pak. Nah kan tadi udah ngomong-ngomong nih soal target pasar. Nah kalau soal mubaliknya nih Pak, Nah, apakah ada kriteria khusus gitu? kalau di KSTV dulu itu berdasarkan informasi dan berdasarkan data yang dihimpun oleh teman-teman bahwa KSTV memang sangat selektif dalam memilih dai. Hmm. Kenapa? Karena keberlanjutan acara ini juga ditentukan oleh dai-nya. Ya benar-benar. Ditentukan oleh dai-nya. Salah satu kriteria yang dimunculkan oleh KSTV itu adalah dai yang pertama harus moderat, sopan, santun. Ya karena itu syarat utamanya. Jadi dai itu adalah yang mampu memberikan solusi, bukan malah menambah masalah. Mhm. Jadi dai yang ditargetkan oleh KSTV itu adalah dai yang mampu memberikan solusi, bukan malah memberikan masalah. Dai yang bisa menawarkan alternatif-alternatif, misalnya ini adalah caranya beribadah, misalnya tidak mampu berdiri ya harus duduk, harus seperti itu. Ini contoh kecil aja. Bukan dai malah ngomong ini bid'ah, ini haram, tidak. Tapi dai yang kemudian mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bukan malah dai yang menambah masalah masyarakat tersebut. Provokasi ya Iya, Pak provokasi. jadinya. Jadi intinya dakwah itu harus senyum, dakwah itu harus disampaikan dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik. Kebaikan harus disampaikan dengan cara yang baik. Kebaikan tidak boleh disampaikan dengan cara yang mungkar tentu. Nah, itu salah satu kriteria yang dimunculkan oleh KSTV. Nah, jadi selama Bapak meneliti KSTV ini ya, Pak, mungkin Bapak bisa ngasih tahu nih ke Bestara, apa aja mungkin kelebihan dan kekurangan kalau kita berdakwah melalui channel televisi gitu. Apakah misalnya dari sisi efektifnya kah, dari sisi mungkin waktu, durasi, segmentasi gitu. Mungkin bisa dijelasin gitu, Pak. Oke, Bestara. Jadi kalau ngomong masalah efektif, kembali lagi ke persoalan tadi ya. Jadi efektif atau tidak itu tergantung bagaimana segmentasinya. Bagaimana segmentasinya. Kalau kelebihannya sih televisi itu bisa tidak informasi yang disampaikan akan cepat menyebar ya. Dalam satu waktu informasi akan sangat-sangat mudah disampaikan oleh masyarakat dan targetnya banyak. Targetnya tidak hanya 1, 2 atau 3. Artinya luas. Targetannya luas. Tetapi kalau ngomong efektifnya atau target audiennya, kelemahannya hari ini generasi Z yang saya katakan tadi akan lebih cenderung tidak mau melihat televisi. Meskipun tidak semuanya ya tentunya ya, tetap ada beberapa acara yang sangat digemari. Dan saya melihatnya bahwa sampai hari ini di Kediri itu acara Sakinah ini masih sangat digemari oleh teman-teman. Masih sangat digemari oleh teman-teman. Meskipun lagi-lagi segmennya tentunya bukan segmen generasi Z. gitu. Tapi intinya ini salah satu cara yang menunjukkan bahwa cara ini masih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam itu sendiri. Dan satu lagi catatan Mbak Andin, bahwa keterbatasan waktu, karena rata-rata setiap segmen itu hanya 1 jam. Setiap satu acara, satu kali tag itu 1 jam. Nah, ini sebenarnya sangat terbatas untuk menjelaskan persoalan agama yang menyeluruh. Nah, artinya tidak mungkin dalam waktu ini, kelemahannya ya, tidak mungkin membicarakan persoalan agama secara utuh dalam satu waktu itu. Sebenarnya harus ada serinya gitu ya, seri 1, seri 2 dan seterusnya. Nah, adapun jika ingin belajar lebih jauh tentang agama ya harus kepada ahlinya. Sebenarnya kayak apa? Jadi kalau saya ngomong itu sebenarnya acara Sakinah ini untuk memberikan stimulus saja, stimulus atau pemahaman awal. Adapun jika kita pengen lebih mendalami tentunya harus belajar yang baik kepada kiai misalnya di pondok atau mungkin itu Mbak Andin. Jadi kelebihan dan kekurangan pasti ada lah dalam setiap media yang kita gunakan untuk berdakwah ya Pak. Oke, jadi kalau ini ya Pak, terus ngomong-ngomong soal tadi kan udah mulai nggak efektif tuh di generasi Z. Nah mungkin apakah KSTV ini punya platform sosial media mungkin yang bisa diakses sama generasi Z biar segmennya lebih meluas gitu? Ada sih, kalau misalnya hari ini mungkin teman-teman bisa melihat ya, Mbak Andin bisa melihat
Silahkan aja lihat channelnya Sakinah misalnya. Sakinah di sana ada beberapa file-file hasil recordingnya. Dilihat di YouTube misalnya, di media Jadi siaran sosialnya ada, ulangnya iya ya. siaran ulangnya ada. Tuh. Nah, kalau misalnya nih dari perspektif Bapak juga nih, kalau melihat Sakinah ini yang bergerak di televisi atau media konvensional kayak gitu kan Pak, apakah Bapak merasa KSTV ini ketinggalan gitu dengan platform-platform seperti yang buat channel di YouTube atau di Instagram gitu kan? Maksudnya meskipun Sakinah juga membuat channel kan pasti ketinggal kan sama yang lain gitu yang lebih populer di generasi Z ini. Apakah menurut Bapak secara subjektif aja nih ketinggalan nggak sih? Kalau segmentasinya generasi Z sangat ketinggalan. Tapi kalau segmentasinya generasi X dan Y, insya Allah masih relevan, Masih aman ya. masih aman. Kenapa saya mengatakan ketinggalan untuk segmentasi generasi Z? Karena rata-rata mungkin Mbak Andin ya, Iya, Mbak Andin akan senang melihat video-video, pesan-pesan video di IG itu dalam durasi maksimal 1 menit. Dan Maksimal juga 1 pasti menit. dengan visualisasi yang Iya, menarik. visualisasinya menarik, tidak monoton. Nah, kalau misalnya bayangkan aja, saya pun juga tidak terbayang. Misalnya saya melihat nonton harus di depan TV selama 1 jam, melihat orang ngomong itu kan kita sudah Iya. jenuh ya. Tapi kalau generasinya Mbak Andin mungkin, Mbak Andin itu senengnya nonton video atau ceramah-ceramah ya dalam kemasan yang terpotong-potong, mungkin maksimal 1 menit atau 2 menit maksimal. Contoh, hari ini mungkin yang menarik dakwah-dakwah itu, model-model dakwah itu misalnya di ceramah Gus Baha, kata-kata ulama, itu kan kemasannya hanya dibuat 1 menit, padat, kemudian dipotong-potong itu kan. Iya, jadi kalimat yang penting-penting Iya, aja kalimat-kalimat gitu. penting aja. Jadi kalimat penting dan terpotong-potong tentunya. Dan itu realitasnya di generasi kita. Di generasi Z itu sendiri. Seneng yang pendek. Nggak mungkin. Mungkin Mbak Andin lihat hasil presentasi dosen misalnya ya. 20 menit kayaknya lama banget gitu. Iya benar. Orang kalau itu aja Itu terus aja tampilannya. lama banget. Tapi kalau misalnya dikemas dalam, nggak usah lama-lama deh. Mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit maksimal, kayak Dengan lebih keren. visualisasi yang Iya, menarik tentunya juga sangat kan. sangat mendukung, dan saya yakin generasi Z dan setara semuanya tidak asing dengan hal ini. Benar. Tidak asing, bahkan dengan alat namanya handphone atau smartphone yang kita miliki, kita mampu kok melakukan hal-hal yang itu. Itu kira-kira. Jadi balik lagi ya Pak, maksudnya kayak efektif nggak efektifnya, Iya. terus kelebihannya itu kembali lagi sama segmen pasar, Iya, segmen dan pasarnya. segmentasi generasi gitu Iya. kan, targetnya mau ke generasi apa gitu kan, bener-bener sih Pak. Nah, jadi mungkin abis kita bincang-bincang nih soal segmen pasar, terus media, terutama media konvensional nih ya yang ada di zonanya Pak Diak, televisi. Nah mungkin Pak Diak nih ada terakhir nih saran mungkin Wah, terakhir nih ya. atau motivasi nih untuk Bestara nih, kira-kira mungkin kan kita nggak tahu kan gitu perkembangan selanjutnya tuh apa, bisa jadi udah ada TV Iya. di jam tangan gitu kan kayak di film-film gitu. Nah itu mungkin Pak Diak mau ngasih mungkin saran gitu ke Bestara kalau dalam menghadapi globalisasi ini yang kita nggak tahu ke depan bakal modelnya gimana lagi tuh, kita harus gimana gitu dalam bermedia nih, terutama menyebarkan dakwah dalam media apapun. Oke, baik. Setara sekalian. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman semua bahwa setiap generasi memiliki tantangan masing-masing, memiliki caranya masing-masing, memiliki medianya masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Harus Anda lakukan, yang harus kita lakukan adalah tetap sampaikan itu. Tetap sampaikan pesan-pesan kebaikan. Kalau misalnya, saya kan nggak memiliki pemahaman agama yang utuh misalnya, saya nggak memiliki kemampuan untuk menjelaskan agama secara global atau secara menyeluruh. Jangan berpikir jauh dulu. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Karena dakwah seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa dakwah itu bukan hanya ngomong masalah Al-Quran maupun Al-Hadis secara letterlek gitu ya. Tetapi ketika kita menyampaikan kebaikan, misalnya hari ini yang lagi ada Gunung Semeru meletus, maka kita sampaikan motivasi-motivasi untuk mereka bertahan hidup.
misalnya ada kesetaraan gender, kita menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan itu seperti ini, memberikan informasi-informasi itu dalam bentuk apapun. Misalnya ada yang seneng nih desain infografis, silahkan dilakukan hal itu, lakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Saya sangat-sangat yakin, husnudon banget sama Mbak Andin, sama generasinya Mbak Andin, pasti tidak asing dengan yang nama gadget, yang namanya smartphone. Pasti sangat mudah untuk melakukan hal-hal itu. Sekarang persoalannya adalah mau dan tidak mau. Mau dan tidak mau. Saya tekankan lagi bahwa setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Mbak Andin dan generasinya memiliki tantangan. Kalau generasi saya dulu, barangkali televisi menjadi salah satu platform atau menjadi salah satu media dakwah yang efektif. Kalau hari ini ngomong televisi di generasinya Mbak Andin mungkin ditertawakan gitu ya. Dan mungkin juga nggak ada yang pernah nonton TV lagi gitu. Kok jadul banget loh. Saya itu punya angan-angan gini Mbak Andin. Bayangkan aja misalnya anak KPI ini dalam satu kelas misalnya ada 30 mahasiswa. Dalam sehari digilir aja 30 mahasiswa ini dalam 1 bulan ke depan satu orang memproduksi satu acara atau satu konten dakwah gitu, satu konten dakwah. Kan alangkah menariknya kita selama 30 hari ke depan itu informasi akan tersambung, informasi akan tersampaikan oleh satu kelas kita ini. Hal-hal kecil saja sih, mungkin memberikan infografis cara penanganan kasus Semeru misalnya. Mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencananya gimana caranya, alokasi dananya atau mungkin penyaluran donasinya kayak apa. Itu kan menurut saya bermanfaat dan menarik. Dalam hal ini itu juga seruan kepada kebaikan juga menurut saya. Itu bagian dari dakwah kalau dalam perspektif saya sendiri. Jadi lakukan mulai hari ini, lakukan yang terbaik. Minimal kalau kita lebih mengkerucut lagi, ya minimal jangan nyetatus yang nyepam dong. Kalau di media sosial kita, status nyepam, ngapain sih mau foto makanan? Nah, kira-kira manfaatnya buat teman-teman itu apa? Manfaatnya buat konsumermu itu apa? Bayangkan kalau misalnya Mbak Andin ya sesekali nge-share informasi tentang solidaritas apa, galang dana di sini, kan keren. Artinya masyarakat yang melihat ternyata di KPI itu juga ada aksi ini gitu. Bukan hanya ngomong masalah makan. Ya kalau makannya mungkin Mbak Andin lagi upload masalah makan nih. Kalau yang lihat saya itu kan lucu banget, mau makan kayak gini aja di share gitu. Kan lucu banget. Tapi kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya orang yang melihatnya itu dalam tanda kutip, mohon maaf sekali lagi, mungkin level ekonominya menengah ke bawah, dia pasti akan pengennya dia dan kemudian dia tidak mampu membeli loh, malah mendoakan Mbak Andin buruk kan juga. Ya kan sama hanya dengan pamer kan, kasihan mereka. Itu menurut saya informasi yang tidak baik. Nah, mulai dari sana dulu. Lakukan dari hal yang kecil, sampaikan kebaikan melalui media sosialmu, melalui platform misalnya teman-teman punya komunitas aksara kayak gini, akan disampaikan melalui itu. Dari hal-hal yang sangat kecil, sangat sederhana, lakukan itu. Jika generasi kita atau generasi Mbak Andin memiliki pemahaman ini semuanya, wow, keren banget. Aku yakin dalam hal pengetahuan kekinian tentunya ya, bagaimana cara ngemasnya, aku yakin seyakin-yakinnya Anda pasti akan sangat menguasai tentang media ini, tentang bagaimana caranya, ya pasti yakin saya bisa. Apalagi teman-teman anak KPI pasti tahu loh kalau anak KPI, apalagi Sobat Bestara yang anak KPI ini kan. Iya, betul sekali. Nggak mungkin nih nggak tahu soal cara-cara biar lebih menarik kita gitu ya mengelola media sosial kita. Sekali. Terutama kan belajar hukum dan etika media betul gitu sekali. Kan. Jadi lebih bijak, berhati-hati dan memanfaatkan media. Iya. Untuk branding juga bisa untuk membranding diri, untuk memperbagus CV, kenalan, relasi. Jadi mari kita memanfaatkan apa yang kita dapat di KPI ya Pak. Iya, betul sekali. Untuk kemajuan gitu kan, terutama di media sosial. Iya. Tanda kutip mungkin lebih spesifiknya lagi media yang kita gunakan untuk pengembangan dakwah itu sendiri. Ya, artinya Islam itu tidak hanya berhenti pada generasi kita. Kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman serupa kepada generasi-generasi berikutnya. Baik, kita komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Jadi gimana kita pada akhirnya menggunakan media sosial untuk
menyampaikan berdakwah. ya berdakwah dengan tentunya dengan cara kita sendiri gitu ya, dengan cara-cara kita sendiri. Dengan cara yang kontemporer Iya, bener gitu, banget. yang sesuai dengan segmentasi yang lagi tren ya pada masa ini. Betul sekali. Oke, Pak Dia, mungkin terima kasih banyak nih Pak untuk kesediaannya udah menjadi bintang tamu di Aksara episode kali ini. Wah, sangat menarik sekali ya kalau kita bahas soal media konvensional, Iya. media sosial, dakwah, generasi X, Y, Z gitu kan. Jadi lebih apa ya, lebih banyak gitu lagi insight-nya Iya. dari banyak sisi nih. Kalau kemarin kita udah bahas soal komik ya, yang terakhir Aksara terakhir, sekarang televisi nih. Jadi Pak Diak, terima kasih banyak Pak Oke, terima kasih Mbak Diak. Andin. Sukses dan sehat selalu Ya, untuk Pak Diak semuanya. juga ya, semoga Oke. sehat selalu dan jangan kapok ya Pak untuk jadi bintang tamu di Aksara berikutnya lagi. Siapa tahu nanti ada lagi kan Pak Siap. di jurnal selanjutnya. Ditunggu Iya, ya Pak jurnal siap, selanjutnya. Oke Sobat Bestara, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita mengenai jurnal dari karya Pak Diak yang berjudul Praktek Dakwah Islam pada acara Sakinah di Kini Suci Televisi atau KSTV Kediri. Oke, aku Andin dan ini dia adalah Aksara episode bersama Pak Diak. Allahumma fiqillah aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.